Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya dari Sharing Pajak MNCo. Kali ini kita masih akan mengupas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita akan coba tafsirkan pasal per pasal, ayat per ayat, huruf per huruf, agar kita bisa terang, ya, jelas, punya wacana terkait dengan bagaimana sih implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya. Sampai hari ini kita sudah masuk ke pasal 9. Ya, kita sudah mengawali pasal 1 sampai 8 dan hari ini kita akan mengupas pasal 9. Satu persatu kita kupas, ya. Pasal 9 ini mengatur apa sebetulnya? Ini satu paket dengan pasal 6 sebetulnya, ya. Pasal 6 itu mengatur biaya apa yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan. Ya, atau istilahnya deductible expenses. Biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan di dalam SPT tahunan kita. Nah, di pasal 9 ini undang-undang mengatur biaya apa saja yang tidak diperkenankan, biaya apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dikurangkan atau non-deductible expenses, ya, yang tidak boleh dikurangkan, yang harus dikoreksi fiskal, koreksi positif, ya. Baik, ini kita akan lihat, ya, satu persatu. Pasal 9 ayat 1. Ya, jadi kalau kita ingat pasal 6, core-nya adalah setiap biaya itu sebetulnya boleh diakui sebagai pengurang. Dalam hal apa? Dalam hal ujungnya adalah untuk mendapatkan penghasilan, ya. Kecuali kalau penghasilan itu treatment pajaknya adalah non-objek atau dia sudah dikenai pajak final, maka semua biaya atas perolehan dua jenis penghasilan ini tidak boleh dibiayakan. Kalau penghasilannya dikoreksi, maka untuk keadilannya, maka biayanya pun juga harus dikoreksi. Oke, ya, sekarang kita lihat nih pasal 9. Ya. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, laba yang siap dihitung pajaknya, ya. Penghasilan kena pajak, ya. Bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Berarti kalau wajib pajak luar negeri nggak perlu, ya, ada perhitungan pengakuan biaya-biaya ini karena dia bukan subjek pajak kita dan mereka dikenai langsung dari brutonya biasanya, kan. Tapi kalau dia sudah beralih status, berubah statusnya menjadi BUT, bentuk usaha tetap, maka perlakuannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri yang harus dihitung dari bersihnya, ya, laba yang siap dihitung pajaknya, penghasilan dikurangi biaya. Oke, ya. Tidak boleh dikurangkan, ya. Jadi pasal 9 itu mengatur non-deductible expense, ya, yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, ya. Yang pertama adalah pembagian laba. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, ya. Oke, sekarang kita lihat nih, dari mana kita mendapatkan laba? Laba itu kan mekanismenya, ya, dari mana? Dari di sini ada penghasilan, ada biaya, ya. Misalkan, ya, kita ambil angka, misalnya penghasilannya adalah 100 miliar, misalnya, ya, atau 100 juta, ya, silahkan dibahasakan sendiri. Kemudian biayanya di situ ada 90 miliar. Maka di sini akan ada laba 10 miliar. Ini labanya, ya. Lalu laba ini dibagi. Siapa yang berhak mendapatkan laba? Siapa yang berhak mendapatkan laba? Adalah orang-orang yang mendirikan perusahaan itu. Salah satunya, ya. Harus ya ingat bahwa sebelum dibagi hak laba ini kepada pemegang sahamnya, maka dia harus ingat nih bahwa ini adalah subjek pajak. Setiap subjek pajak, ketika dia punya pasangannya, yaitu objek pajak atau penghasilan, maka dia punya kewajiban membayar pajak kepada negara. Itu yang pertama kali harus diselesaikan dulu, ya. Maka salah satu dari penggunaan laba adalah untuk membayar pajak penghasilan. Yang tahun ini, tahun 2021, tarifnya masih 22%, ya, untuk wajib pajak badan. Maka laba kita kurangi dulu dengan 2,2, ya. Ketemulah laba setelah pajak di situ berapa? 7,8 miliar.
Nah, angka inilah yang siap dibagi, namanya laba setelah pajak. Baru dari angka ini pemegang saham memiliki kewenangan. Mau mengambil seluruhnya silahkan, mau bagi kepada para karyawannya silahkan, mau membagi kepada manajemennya, direksinya silahkan. Karena mereka lah yang akan menentukan dalam rapat umum pemegang saham. Ya, pemegang saham memiliki hak penuh untuk membagi laba ini. Maka pilihannya misalnya nih, yang pertama laba dibagi untuk misalnya karyawan. Ya, karyawan diberikan satu kompensasi karena laba ini tahun ini tercapai targetnya, maka seluruh karyawan mendapatkan 10%. Ya, itu banyak yang istilahkan sebagai bonus ya atau jasa produksi. Maka di sini karyawan dapat nih. Oke, karyawan dapat bagian. Ya, misalnya 10% ya, sebesar 700 juta misalnya. 780 juta ya. Ini buat karyawan. Ya, ini namanya jasa produksi. Jasprot ya, ini saya singkat ya, jasa produksi. Atau bonus ya, boleh disebut juga sebagai bonus. Ya, silakan menyebutnya apa saja. Ya. Yang kedua, pemegang saham memutuskan karena sopirnya, drivernya ini berprestasi bagus sehingga target perusahaan tercapai, maka di drivernya, direksinya, manajemennya juga mendapatkan bagian. Ya, karena jumlahnya sedikit, cuma 3 orang misalnya, ya dia terima 5% lah, ya. Maka di sini ada manajemen di sini, ya. Manajemen ya, saya tulis manajemen. Manajemen. Ini direksi ya. Dan timnya. Maka dia mendapatkan separuh dari 780 ya. Berarti berapa ini? 390 juta ya. Nah, ini ada yang menyebut tantiem ya. Tantiem nih. Yang menerima direksi, manajemen. Yang ketiga, baru itu kemudian hak-haknya pemegang saham ya. Ini pemegang saham. Misalnya yang dibagi adalah 500 juta ya. Nah, karena sisanya itu nanti akan dijadikan modal kerja lagi ya, karena pemegang saham tidak butuh dividen ya, sudah kaya ya, maka dia putar kembali, tapi dia ngambil 500 juta ya. Maka inilah yang disebut sebagai dividen ya. Jadi tidak semua pembagian laba itu wujudnya dividen. Dividen itu hanya kalau pembagian laba itu diterima oleh pemegang saham. Tapi kalau laba diterima oleh karyawan, itu bukan dividen namanya ya, jasa produksi atau bonus. Yang diterima manajemen itu namanya tantiem ya. Dan itu merupakan objek PPh 21. Karena diterima oleh karyawan. Ingat ya, objek PPh 21 adalah setiap penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Maka semua orang yang bekerja di perusahaan ini, apapun alasannya ya, apapun jenis penghasilannya, apapun namanya ya, bisa gaji, tunjangan, THR, ini ada jasa produksi. Ini juga objek PPh pasal 21. Ya, bukan objek PPh final ya, bukan dividen ya. Yang manajemen juga sama, karena dia tuh karyawan sebetulnya. Ya, dia hari-harinya kan di perusahaan, bekerja di situ. Maka untuk manajemen yang tantiem pun ini juga objek PPh pasal 21 ya. Tapi yang pemegang saham ini ya, ini harus diingat bahwa mulai 2 November 2020 sudah tidak boleh dipotong lagi PPh pasal 4 ayat 2 ya. Ini bebas pajak atas dividen yang diterima oleh pemegang saham perorangan dalam negeri ya. Tapi ada syaratnya. Kalau kemudian dia nanti menginvestasikan ke instrumen-instrumen investasi tertentu dalam waktu 3 tahun ya. Nanti dialah yang menentukan akan kena pajak apa tidak, tergantung dari niatnya dia mau investasi atau tidak. Tapi perusahaan yang memberikan dividen nggak boleh potong mulai 2 November 2020 ya. Nah, sekarang kita kembali ke pokok bahasan kita mengenai biaya ya. Nah, di bagian yang pertama ini, huruf A ini
Yang non-deductible expense adalah ketika ada pengeluaran perusahaan ya yang dikeluarkan dengan alasan pembagian laba. Ya, kembali kita ke skema tadi, hitungan tadi, pembagian laba ada di sini nih. Ini laba di sini nih. Laba 10 miliar. Ya. Lalu dibagi untuk apa? Dipakai untuk apa? Yang pertama untuk bayar PPh nih. Ya, yang pertama untuk bayar PPh di sini ya. Nah, yang kedua untuk bayar jasa produksi. Yang ketiga bayar tantiem dan bayar dividen. Maka berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf A ini, semua yang ada di bawah laba tidak boleh dijadikan sebagai expense. Secara akuntansi pun juga perlakuannya sama. Semua yang di bawah laba tidak boleh diakui sebagai biaya. Pajak juga sama. Karena pajak itu mengikuti standar akuntansi aturannya. Ya, selama pajak tidak mengatur tersendiri, maka aturan pajak harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Ya. Jadi ketika kita bayar pajak penghasilan, nggak boleh kita jurnal sebagai biaya pajak penghasilan. Ketika kita bayar jasa produksi karyawan 780 juta untuk 1.000 karyawan misalnya, tidak boleh kita jurnal biaya bonus. Ketika kita bayar manajemen, ya, tantiem, kita nggak boleh jurnal biaya tantiem, biaya tenaga kerja, tidak boleh. Kenapa? Ini penggunaan laba. Kita ingat kalau biaya itu adalah untuk menentukan laba itu, ya. Jadi nggak boleh kemudian laba yang udah dibagi masuk lagi menjadi biaya. Jadi kesimpulannya semua item yang ada di bawah laba di sini ya, 10 miliar, ini nggak boleh jadi biaya. Baik secara akuntansi maupun secara pajak tidak boleh. Termasuk dividen, ini juga nggak boleh jadi biaya. Nggak bisa kita jurnal biaya dividen pada kas. Maka keempatnya ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini jurnalnya debitnya adalah laba ditahan ya, laba ditahan. Debit ya. Kreditnya adalah kas atau bank ya, kas atau bank ya. Sebesar berapa? Sebesar semua yang dibagi ya. Ini jurnal dari keseluruhannya ya. Debitnya laba ditahan, bukan biaya. Di aturan pajak ini kemudian menegaskan itu, jika tidak boleh ada biaya PPh pasal 25, biaya PPh pasal 29 ya, nggak boleh ya, harus dikoreksi fiskal ya, karena itu non deductible expense ya. Itu mungkin yang pertama kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya yang huruf B ya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.